Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aziza Juli Hadiansah dari kelas 10-9. Nah, ayo kita belajar logaritma bareng-bareng. Sebelum belajar logaritma, kalian harus paham sama eksponen dulu. Karena mereka disebut dengan sahabat kembar yang saling melengkapi. Masih ingat gak kalau ada eksponen? 2 pangkat 4 itu sama kayak 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Duanya ada 4 kali. Dan hasil dari ini semua adalah 16. Ini kalau di eksponen. Kalau di logaritma, kita pakai cara yang kayak gini. 2 log 8 sama dengan 3. Ini kalau pakai bahasa matematika. Kalau pakai bahasa yang mudah kita pahami, aku ambil contoh kayak gini. 2 di pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 di pangkat berapa yang hasilnya itu sama dengan 8? 3 kan? Karena 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya 8. Terus ada contoh yang lain. 3 di pangkat berapa yang hasilnya 27? Sama dengan 3 lagi. Karena 3 dikali 3 dikali 3, 27. Nah, ini kalau pakai bahasa yang mudah kita pahami. Atau pakai bahasa sendiri gitu. Nah, ini kalau pakai bahasa matematika. 2 log 8 sama dengan 3. Ya, aku ubah. 3 di pangkat berapa yang hasilnya 27 sama dengan 3. Nih, kalau ini kan pakai bahasa kita. Kalau pakai bahasa matematika kayak gini. 3 log 27 sama dengan 3. Nah, ini kalau pakai bahasa matematika. Gitu. Nah, sekarang masuk ke bahasa matematika yang lebih spesifik. Nih ya, kayak gini. A log B sama dengan C. Nanti hasilnya itu bakal A pangkat C sama dengan B. Jadi si C ini nanti tuh diubah jadi ke atas, jadi pangkat. C jadi pangkat. Kita ambil yang ini nih, contoh yang ini. 2 burem. Nah, di sini nih. Jadi 2, ingat tadi si C-nya jadi pangkat. Nah, berarti si angka 3 ini jadi pangkat. Jadi 2 pangkat 3. Hasilnya sama dengannya yang B. Ini yang B. Berarti ini dong 8. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini matematika, bahasa matematika gitu. Bahasa logaritma mungkin. Kalau dalam logaritma itu sifat pertama itu atau sifat yang paling dasar adalah ini. A di pangkat berapa yang hasilnya itu 1. Nah, kalau dalam logaritma itu setiap hasilnya 1 pasti itu 0. Pasti 0. Contohnya kayak 5 log 1 sama dengan 0. Kayak gitu. 5 dipangkatin berapa yang hasilnya itu 1. 0 hasilnya. Kalau di logaritma kadang si basisnya itu nggak ditulis, si bilangan pokoknya itu nggak ditulis nih. Misal ada soal yang kayak gini nih, aduh burung nih, si basisnya nggak ditulis. Nah, setiap basis yang nggak ditulis ini pasti angka 10. Jadi 10 dipangkat berapa yang hasilnya 100? 2. Ingat, karena nolnya ada 2. 1, 2. Jadi hasilnya 2. Ada sifat eksponen yang lainnya. Contohnya kayak yang perkalian ya. A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Kalau perkalian pasti pertambahan. Oke. Nah, terus A
A log B per C sama dengan A log B dikurangin A log C. Contoh soalnya kayak gini. 2 log 6 sama dengan A log 2 ditambah 2 log 3. Ini 6-nya dipecah. Karena 2 dikali 3 itu 6 kan? Jadi kita pecah. 2 log 2 itu 1. Karena basis sama lognya sama. Kalau sama, hasilnya pasti 1. Kalau sama, pasti 1 ya. Ditambah 2 log 3. Hasilnya koma-komaan, kalian hitung aja. Terus yang ininya, yang baginya 2 log 3 per 2 sama dengan, kalau kita pecah hasilnya kayak gini. 2 log 3 dikurang 2 log 2 sama dengan 2 log 3 dikurangin 1. Hasilnya koma-komaan lagi. Kayak gitu. Ingat ya, kalau ininya sama, basis sama ininya sama, pasti 1 hasilnya. Pasti 1. Ingat itu. Ini sifat eksponen yang lainnya. Kalau A log B. Nah, si pangkatnya itu ada di sini. Pangkatnya ada di sini. Jadi, kita dipindahin jadi ke depan, jadi dikali gitu. Jadi, M dikali A log B. Ingat, ini kalau dikali pasti pangkatnya itu yang B punya B. Kalau jadi pembagian, misalnya kayak A burem N log B. Nah, si pangkatnya itu kan ada di basisnya. Jadi, kita ubah jadi per. Jadi 1 per N A log B. Kayak gini. Nah, contoh soalnya kayak gini. 2 log 8. Kita ini dulu ya, sederhanain dulu. 2 log 2 pangkat 3. Nah, karena si pangkatnya itu ada di angka 2 atau punya si B, kita pindahin si pangkatnya. Jadi, dikali inter. Jadi, 3 dikali 2 log 2. Karena ini sama, basis sama lognya sama, apa kata aku bilang tadi? Pasti hasilnya 1. Jadi, 3 dikali 1 berapa? 3. Pintar. Sekarang contoh soal yang pakai keduanya. 4 log 27 sama dengan, kan 4 itu sama kayak 2 pangkat 2 log 3 pangkat 3. Ingat apa tadi yang aku bilang? Ininya jadi kalikan. Jadi 3. Terus kalau yang basisnya punya pangkat, jadi di bawah angka 3. Nih, lihat. Si N-nya, si pangkat dari basisnya, kamu turunin jadi di bawah. Oke? Jadi, si 2 ini kamu pindahin ke bawah. Jadi 2. Kenapa 3 enggak 1? Bayangin aja, 3 dikali 1 sama dengan 3. Kayak gitu. Kali 2 log 3. Selesai. Ini bentuk sederhana. Jadi kita itu menyederhanakan logaritma yang ini. Yang ini udah paling sederhananya. Nah, ini contoh sifat logaritma yang lainnya. A log D sama kayak X log B per X log A. Contohnya kayak gini. 2 log B log B, log 3, sorry. Jadi 2 log 3 sama dengan si basisnya atau si X-nya ini bebas. Aku ambil 5 aja. 5 log 3 per 5 log 2. Nih, contohnya kayak gini. Contoh soal yang lainnya.
2 4 4 log 32 sama dengan 2 basisnya log 32 per 2 log berapa? 4. Benar. Terus 2 dipangkatin berapa yang hasilnya 32? Berapa? Ayo. 5. Per ya, karena di sininya juga per. Terus 2 dipangkatin berapa yang hasilnya itu 4? 2. Benar. Jadi hasilnya 5 per 2. Atau pakai cara yang aku ajarin yang itu dengan yang awal-awal. Contohnya kayak gini nih. 2 log 2 2 pangkat 2 log 2 pangkat 5. Kenapa 2 pangkat 5? Karena 3. 2 ini dipecah apa ya? Diubah jadi bentuk pangkat si angka 4 sama 32-nya diubah jadi bentuk pangkat kayak gini. Terus kalau yang 5 jadi kali. Dan si pangkatnya itu di angka basis jadi per. Dikali 2 log 2. Dari mana sih 2 log 2-nya? Dari sini. 2 log 2. Berapa? Kalau basis sama lognya sama, pasti 1. Jadi 5 per 2 dikali 1 sama dengan 5 per 2. Ini cara ke-1. Ini cara kedua. Bebas sih kalian mau pakai cara apa. Easy banget. Ada sifat yang lainnya. A log B sama dengan 1 per B log A. Contohnya kayak gini. 2 log 3 sama dengan 1 3 log 2. Contoh soal yang lainnya, 2 log 4 sama dengan 1 per 4 log 2. Tinggal ditulis lagi. Oke, itu sifat yang lainnya. Ada sifat yang satu lagi yang terakhir. Maaf ya, ternyata ini bukan sifat yang terakhir. Nih, kalau nih sifatnya kalau kayak gini, si basisnya A, terus ada nggak ada ketang. Ini deh. Ini B, si basisnya B. Terus lognya B, ini sama nih. Kalau sama, pasti 1. Oke. C, si basisnya. Terus ada log C juga. Berarti 1. Jadi, sisanya tinggal A log D. Jawabannya A log D. Contoh soal. Contoh soalnya kayak gini. 2. Nggak ada lagi ya? Nggak berarti sini. Sorry. 3. Basisnya 3. Ketemu log 3. Coret. Jadi 1. 4. Basisnya 4. Ketemu log 4. Jadi 1. Jadi jawabannya 2 log 5. Easy banget. Ini khusus yang perkalian ya. Oke. Ini benar sifat yang terakhir nih. A, benar A. Jadi si A-nya itu punya pangkat, yaitu A log B. Jawabannya B. Contoh soal. 2 pangkat 2 log 3. Langsung aja jawabannya 3. Terus 4 pangkat 4 log 5. Langsung aja jawabannya 5. Nah, ini kalau si basis sama si angka ininya sama, boleh langsung jawabannya 5. Tapi kalau beda nih, contohnya kayak gini. 2 pangkat 4 log 5 berapa? Ini si basis. Ini angka yang di sini sama di sini tuh beda kan? Gimana coba? Kayak gini nih. 2 4 itu kan sama kayak 2 pangkat 2 log 5. Apa tadi aja aku bilang kalau pangkatnya di basis, jadi per 2 1 per 2 kali 2 log 5. Nah, ini serunya logaritma.
kita bisa pindahin 1/2-nya di sini, deket 5. Ingat gak yang tadi aja aku bilang? Kalau 2 log 3, terus di sininya ada pangkat 2. Kalau pangkatnya di sini, jadi dikalikan. Jadi dikali 2 dikali 2 log 3. Terus ada soal yang lainnya. 5 dikali log 3. Kita bisa kan pindahin si 5-nya ini jadi di sini. Sama kayak ini. Cuman bedanya si pangkatnya pindah ke depan. Dan angka yang 5 ini jadi pangkat. Kayak gitu. Oke? Jadi 2 pangkat 2 log 5 1/2. Karena ini udah sama, kita langsung ambil yang ininya. Oke? 5 1/2. Ingat di sifat eksponen kalau ada 1/2 berarti jadi akar. Jadi akar 5. Oke, kayak gitu hasilnya.